Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak sekalian dan salam sehat selalu tentunya untuk kalian beserta keluarga dan kita semua. Semoga demikian adanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin sudah kita bahas, dan pagi ini kita akan belajar dengan materi arus bolak-balik atau sering disebut dengan arus AC, atau AC itu sendiri singkatan dari alternating current. Dan materi ini tentu untuk kalian, yaitu kelas 12 IPA. Langsung saja kita mulai materi pembelajaran tentang arus bolak-balik ini. Ya, tentu anak-anak sering lihat seperti yang ada di gambar ini. Apa ini namanya, anak-anak? Ya, baik, namanya ini adalah gardu induk dari PLN, Pusat Listrik Negara. Ya, sebelum kita bisa menggunakan arus listrik di rumah kita, maka ada proses sebenarnya, mulai dari sebelum sampai ke gardu induk ini, mulai dari pembangkit listrik. Ini contohnya, ini adalah foto dari pembangkit listrik tenaga air. Terlihat ada pipa besar ya, yang berasal dari puncak sebuah gunung. Kemudian pipa itu membujur ke arah lembah, dan ini sebenarnya adalah pipa yang digunakan untuk mengalirkan air. Dan ini adalah Pusat Listrik Negara PLN, PT Saguling, yang berada di Bandung. Sedangkan ada tempat lain, yaitu ada pembangkit listrik dari tenaga waduk, yaitu Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri. Pusat listrik tersebut memiliki generator. Gambar generator bentuknya adalah seperti yang kita lihat di sini. Dari generator inilah nanti mengubah tenaga gerak menjadi tenaga listrik. Dan setelah itu nanti akan dipindahkan, disuplai ke gardu induk seperti ini. Gardu induk seperti yang kita lihat di sebelah kanan atas itu ya. Terus kemudian nanti baru dari gardu induk itu nanti PLN akan mengirim ke trafo yang berada di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, dari trafo bertegangan tinggi inilah nanti listrik itu baru bisa masuk ke rumah-rumah kita. Nah, ini proses bagaimana arus listrik bolak-balik sebelum sampai ke rumah kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas teorinya ya. Teori yang berjudul tadi, arus listrik bolak-balik, dan kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu kuat arus dan tegangan DC. Ini untuk membedakan bagaimana sebenarnya antara tegangan DC dan tegangan AC. Untuk listrik arus searah ini memiliki grafik seperti yang kita lihat ini. Grafik ini menunjukkan hubungan antara tegangan dan waktu serta kuat arus dan waktu. Dua-duanya, tegangan dan arusnya itu nilainya konstan atau tetap. Bisa kita tuliskan kuat arus dan tegangan pada sumber listrik DC itu nilainya selalu konstan seiring dengan tambahnya waktu. Ya, gambar yang di samping tadi. Dan bedanya nanti dengan arus bolak-balik. Kalau kita lihat nih, arus bolak-balik ya, beda sekali. Ada tulisan Vmax, itu artinya tegangan maksimum. Ada Imax, itu artinya adalah arus maksimum. Dan di sini persamaan dari grafiknya itu berupa sinus. Ini bisa kita lihat ya. Nah, ini berupa sinus. Kemudian demikian juga arusnya juga berupa sinus. Ya, dituliskan V sama dengan Vmax sin omega T dan I sama dengan Imax sin omega T. Untuk arus bolak-balik ini tadi ya, kuat arus dan tegangan pada sumber arus listrik AC nilainya selalu berubah seiring dengan bertambah atau berubahnya waktu. Jadi gambar yang di bawah tadi berubah secara sinusoidal ya namanya. Kemudian yang kedua, di dalam arus bolak-balik atau AC ini ada namanya nilai maksimum dan nilai efektif. Adapun hubungan antara nilai maksimum dan nilai efektif itu Vmax, tegangan maksimum, sama dengan V efektif ya, tegangan efektif akar 2. Sedangkan Imax sama dengan I efektif akar 2.
Ini persamaan hubungan antara nilai maksimum dan nilai efektif. Berikutnya yang ketiga, kita bahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama yaitu hambatan murni pada rangkaian arus AC. Bentuk hambatan murni yang dihubungkan dengan arus AC bisa kita lihat di sini. Ya, ini terlihat bahwasannya ada sebuah hambatan R yang kemudian dihubungkan, ini simbol dari arus AC dengan tegangan V sama dengan V max sin omega T. Dan di sini hubungan grafiknya IR, VR. Kemudian untuk kuat arusnya dan tegangannya, baik kuat arus maksimum maupun tegangan maksimum, ini sefase ya, namanya sefase karena sama ya. Ketika V-nya naik maksimum, maka I-nya juga naik maksimum. Ketika V-nya yang turun, maka nanti Imax-nya juga turun. Begitu juga seterusnya. Ya, sebenarnya rangkaian ini, rangkaian hambatan yang dihubungkan pada arus AC ini rangkaiannya dinamakan rangkaian hambatan murni. Dan keterangannya, arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Ini diingat-ingat bagian yang pertama pada rangkaian arus bolak-balik. Hambatan yang dihubungkan pada arus bolak-balik itu tegangannya V sama dengan V max sin omega T. Kemudian di sini I kuat arusnya sama dengan I max sin omega T. Sedangkan V max-nya sendiri menurut hukum Ohm kan I max kali R. Sehingga kalau V efektifnya ya bisa ditulis V sama dengan I kali R. Nah, ini berarti seperti rumus yang ada di arus DC atau arus arah kemarin. Nah, ini karena rumus kita kotak. Selanjutnya kita teruskan lagi. Pada rumus ini omega itu dijabarkan. Jadi nilai omega ini adalah 2VF. Terus kita lanjut lagi keterangan dari rumus-rumus tadi. Tentu sudah kalian tulis, dan kalaupun belum silahkan dilihat, ini sudah Bapak tuliskan juga. Dan lanjut, kita lanjutkan dengan contoh soal. Sebuah generator menghasilkan tegangan sinusoidal dengan persamaan V sama dengan 200 sin 200 T. Ya. Berapa nilai dari V max-nya dan berapa juga nilai dari frekuensi tegangannya? Kita selesaikan dengan menulis diketahui. Yang diketahui hanya persamaan tadi, V sama dengan 200 sin 200 T. Kemudian ditanyakan tadi sudah Vmax dan frekuensi tegangan, sehingga bisa kita jawab di sini V karena rumusnya V sama dengan 200 sin 200 T. Di sini kalau kita kaitkan dengan rumus utama tadi V sama dengan Vmax sin omega T, tentu kita bisa menjawab berapa Vmax-nya. Vmax-nya sama dengan atasnya ya tentu 200. Omega ini berapa? Ya 200 juga. Jadi di sini bisa kita jawab Vmax sama dengan 200. Kemudian omega-nya 200 radian per sekon. Kalau kita cari F-nya bagaimana? F adalah sama dengan 200 dibagi 2V ya. 200 dibagi 2V. 200 dengan 2 kalau kita coret, 200-nya mendapatkan 100 dan 2-nya dapat 1. Maka hasil akhirnya F sama dengan 100 per V. Satuannya Hertz ya, frekuensi. Nah, karena sudah ada contoh soal, maka ini ada soal, silakan nanti ditulis di buku tugas dan dikerjakan ya. Bunyi soalnya, sebuah generator menghasilkan tegangan sinusoidal dengan persamaan V sama dengan 100 sin 400 T. Berapa nilai Vmax dan berapa frekuensi tegangan? Ya, mudah sekali karena sudah ada contohnya dan persis, hanya Bapak ganti angkanya saja ya. Langsung kita teruskan lagi. Bagian B dari rangkaian listrik adalah induktor pada rangkaian arus bolak-balik. Tentu kalian masih ingat ya apa kemarin induktor. Ya, induktor itu adalah lilitan kawat yang berbentuk spiral, kemarin sudah kita bahas itu induktor. Nah, adapun induktor itu kalau dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka
maka dia memiliki VL. Ini VL ini maksudnya adalah tegangan untuk L, lambang dari induktor. Jadi tegangan induktor. Nah, di sini di sebelah kanannya ada grafik yang menunjukkan hubungan Vmax dan Imax. Ya, di sini berbeda sekali grafiknya dengan tadi hambatan murni yang dihubungkan pada arus AC. Kalau tadi sefase, ini memiliki selisih fase. Dan rangkaian seperti ini dinamakan dengan rangkaian induktif, ya, karena dari induktor. Sebagaimana Bapak katakan tadi, induktor yang dihubungkan pada rangkaian arus bolak-balik ini memiliki reaktansi induktif namanya. Reaktansi induktif itu adalah hambatan yang muncul ketika induktor tadi dihubungkan arus bolak-balik. Nah, persamaannya adalah XL sama dengan omega kali L. Dan karena omeganya 2VF, oh ini kurang ya, kurang L ditambahkan nanti. XL sama dengan omega kali L, dan tentu karena omeganya 2VF, maka ini sebenarnya adalah 2VF kali L. Silahkan ditambah. Selanjutnya, pada rangkaian induktif itu beda fase antara tegangan dan arus adalah V/2. Dengan tegangan yang mendahului arus sebesar V/2. Atau bisa disebut karena tegangannya mendahului arus, bisa dibalik ya, arusnya terlambat V/2 dari tegangan. V/2 ini namanya fasenya. Berikutnya dari pernyataan itu bisa kita tuliskan. I-nya itu Imax sin omega T, ini ya, Imax sin omega T, sedangkan V sama dengan Vmax sin omega T plus V/2. Inilah yang disebut dengan tegangan mendahului, ya, tegangan mendahului arus. Kalau arusnya kan sin omega T saja, sedangkan tegangannya ada plus V/2. Dan ini kita kotak sebagai rumus yang harus kita ingat. Selanjutnya tentu kita ambil contoh soal. Soalnya sebuah koil yang berinduktansi 200 mH dihubungkan ke tegangan AC dengan frekuensi 60 Hz. Berapa nilai reaktansi induktif dan berapa besar aliran arus listriknya. Kalau kita berikan penyelesaian dengan diketahui, ya, induktansi diri, induktansi itu kemarin lambangnya adalah L, satuannya Henry ya, karena di sini kecil 200 mH sebagaimana diketahui. Frekuensinya 60 Hz. Dan tegangan AC-nya V-nya ya tentu 220. Ini belum ditulis. Silakan kalian tulis dalam bagian diketahui ini, tambahkan ya. Nah, selanjutnya ditanyakan adalah XL-nya, reaktansi induktifnya, dan juga I-nya, kuat arusnya. Maka bisa kita jawab dengan cara pertama mencari reaktansi induktif dulu dengan rumus XL sama dengan 2V kali L. Dan kemudian kita masukkan yang sudah ada di dalam soal yang sudah diketahui. Tentu XL sama dengan 2V, F-nya karena 60 kita masukkan 60 nih. Jadi F-nya 60 kita masukkan, kita isikan 2V kali 60, kemudian kali 0,2. 0,2 ini apa? L ya. Ini tidak Bapak rubah. 200 mili ya, mili Henry itu kan sama dengan 200 kali 10 pangkat min 3. Kalau 200 kali 10 pangkat min 3 tentu hasilnya adalah 0,2. Ya. Sedangkan kalau kita hitung di sini 60 kali 0,2 berapa? 12 ya. 12 kali 2 24. Jadi hasilnya 24V. Satuannya XL, reaktansi induktif itu adalah ohm. Nah, karena sudah ketemu yang A, kita tentu lanjutkan. Kita cari arus listriknya, menjawab yang B. Dengan rumus seperti hukum Ohm, ya. I sama dengan V per R kalau pada arus searah. Di sini V sama dengan I sama dengan V per XL. V-nya 220, XL-nya 24. Satuannya di sini adalah ampere. Dan kita teruskan soal kedua. Sebagaimana soal pertama tadi, ditulis di buku tugas untuk diselesaikan. Soalnya, sebuah induktor memiliki induktansi 400 mH dihubungkan ke tegangan AC 110 volt dengan frekuensi 60 Hz. Tentukan nilai reaktansi induktif dan besar aliran arus listriknya.
Penyelesaiannya sama dengan contoh soal, hanya Bapak ganti angkanya saja, harus bisa dan jangan salah. Berikutnya ya, bagian C, bagian akhir ini dari pembahasan arus bolak-balik bagian pertama, yaitu tentang kapasitor pada rangkaian arus bolak-balik. Dan grafiknya, gambarnya adalah seperti ini, bisa kita lihat dengan di zoom. Tentu masih ingat juga ketika kita membahas tentang kapasitor, kapasitor itu simbolnya C. Karena dia dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik, maka dia memiliki tegangan VC. Ya. Ini artinya tegangan pada kapasitor. Sedangkan grafik yang menunjukkan hubungan antara Imax dan Vmax, di sini kalau kalian bedakan, nanti dilihat lagi ya, untuk induktor tadi bentuk grafiknya gimana, untuk resistor paling depan tadi. Untuk resistor yang paling depan tadi gimana? Berbeda sekali. Rangkaian ini disebut dengan rangkaian kapasitif karena dia berasal dari kapasitor yang dihubungkan arus bolak-balik. Dan kalau kita lihat grafiknya bisa kita terjemahkan dengan kata-kata ya di sini. Kapasitor dalam rangkaian yang dihubungkan sumber tegangan bolak-balik akan memiliki reaktansi kapasitif namanya, yang besarnya Xc sama dengan 1 per omega C. Nah, di sini untuk omega C-nya akan kita ganti, omeganya tentunya. Jadi Xc sama dengan tetap 1 ya, per omeganya sudah kita ganti dengan 2V kali F. Sehingga kalau ini omega C, omeganya kita ganti 2V F, maka 2V Fc. Nah itu kita kotak juga. Tadi kalau kita amati dari grafiknya bisa kita tuliskan pada rangkaian kapasitif beda fase antara tegangan dan arus adalah V/2. Dan ini arus mendahului tegangan ya. Kalau pada induktor tadi tegangan mendahului arus. Mendahulunya sebesar berapa? V/2. Jadi maka di sini dituliskan terbalik dengan beda fase pada induktor. Tentu kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus di sini I-nya tetap ya, I sama dengan I max sin omega T, sedangkan V karena V ketinggalan duluan arus, maka di sini V-nya ditulis V max sin omega T min ya. Kalau induktor tadi plus. Sedangkan V max sama dengan Xc kali Imax. Kalau Imax-nya kita ambil yang nilai efektifnya VC, berarti VC sama dengan Xc kali I. Ini tetap seperti hukum Ohm ya. Nah, selanjutnya contoh soal. Hitung reaktansi kapasitif pada kapasitor yang bernilai 400 nano. Ingat ini 400 nanofarad. Nano itu nanti 10 pangkat min 9 ya. Pada frekuensi 500 Hz dan 10 kHz. Kita tuliskan ditanya Xc sama dengan berapa? Karena pertanyaannya tadi adalah nilai dari reaktansi kapasitif. Di sini ada dua frekuensinya. Xc reaktansi kapasitif pada F 500 Hz dan F sama dengan 10 kHz. Tentu bisa kita jawab, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita ketahui tadi. Xc dulu karena reaktansi kapasitif sama dengan 1 per 2V 2F kali C. Dan sama dengan 1 per 2V, F-nya 500, kemudian C-nya kita isikan 400 kali 10 pangkat min 9. Ini min 9 ini karena nano. Tadi Bapak bilang bahwa nano itu 10 pangkat min 9. Kalau 400 nano tentu sama dengan 400 kali 10 pangkat min 9. Ya, C-nya. Nah, terus kita lanjutkan, kita sederhanakan. Ya, tentu di sini satunya tetap. Coba hasilnya berapa ini? 2V kali 500 kali 400 kali 10 pangkat 9. Kita enak ngitungnya itu 500 kali 400. 5 kali 4 kan 20 ya. 20 terus ada nolnya 1, 2, 3, 4. 20 dengan ada 0, 4 berarti nolnya jadi 5 ya. 2 kali 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat min 9 tentu nanti 2 kali 10 pangkat min 4. Kalau kali 2V
Ya tentu hasilnya 4V kali 10 pangkat min 4. Kita sederhanakan lagi, 1/4. Ya, 1/4. Ini yang kita rubah, yang ini, yang bawah itu 10 pangkat min 4-nya. Kalau dinaikkan ke atas sebagai penyebut di sini tentu menjadi berapa? Maaf, menjadi berapa? 10 pangkat. Menjadi berapa? 10 pangkat min 4 kalau naik ke atas. Ya, 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4 itu kan 10.000. Nah, 10.000 dibagi 4 dapat berapa? 2.500. Maka hasilnya 2.500 per V dan satuannya adalah ohm. Baik, demikian anak-anak pembelajaran kita untuk arus bolak-balik bagian yang pertama ini. Semoga penjelasan Bapak bisa memahamkan kalian, terutama adalah contoh dan penyelesaian soalnya, karena ada 2 soal yang harus kalian selesaikan di buku tugas. Kita tutup saja. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita sehat selalu, dijauhkan dari corona ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.